Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun 1000 tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian hari ini mengatakan bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tentunya tidak ada, saudara. Dan hari ini kita percaya banyak orang yang mau menjatuhkan orang-orang percaya, orang-orang yang menegakkan keadilan, kebenaran, tetapi tidak akan bisa terjamah karena tangan Tuhan yang memegang hamba-hambanya. Amin, haleluya. Pada pagi hari ini kita sangat bersuka cita ada Bapak pengacara Kamarudin Simanjuntak, sarjana hukum, dan saudara tahu beliau tentunya sangat viral, ya, sudah membela satu kasus yang sangat besar. Ini bukan kasus kecil, tetapi ini kasus melawan sebuah institusi. Haleluya. Baik, saudara, kita tidak buang waktu. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada yang kami hormati, Bapak pengacara Kamarudin Simanjuntak. Puji nama Tuhan, silakan Bapak. Haleluya. Puji Elohim, terima kasih buat kita semuanya. Terima kasih pada pagi hari ini saya boleh diundang bergabung bersama saudara-saudari semuanya. Amin. Saya saat ini berada di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam rangka
menjalankan pekerjaan. Terima kasih juga karena pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Elohim dan mendengarkan pujian penyembahan juga yang sangat indah. Adapun pagi ini yang mau saya bicarakan adalah mengenai kematian semua orang sangat berharga di mata Elohim, diambil daripada Mazmur 116 ayat 15. Kaitannya dengan perkara yang baru saja kami tangani dan sukses membuahkan hasil. Bahwa kematian semua orang itu tentu sangat berharga di mata Tuhan. Makanya apabila Anda merencanakan suatu pembunuhan dan atau pembunuhan, kematiannya itu harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana halnya pembunuhan terencana pertama kali yang dirancang oleh Kain terhadap adiknya atas nama Habel. Dia juga merancang suatu pembunuhan dengan cara membawa adiknya ke padang gurun karena ada rasa cemburu, ada murka, ada kemuraman hati, sehingga dia tega membunuh adiknya karena adiknya berkenan di hati Tuhan, sedangkan dia tidak berkenan. Akibatnya adalah bahwa persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diterima. Jadi iri hati itu sangat mempengaruhi sikap batin. Iri hati kalau dipelihara terus, dia akan menjadi dendam, kemudian menjadi akar pahit yang merusak semua hati dan pikiran. Itu sebabnya Bible atau Alkitab Perjanjian Lama membahas tentang hati lebih daripada 500 kali. Alkitab Perjanjian Lama terdapat pembicaraan tentang hati lebih daripada 500 kali. Dan itu juga sebabnya para rohaniawan, terutama pendeta dan pastor, setiap kali memulai khotbah selalu mengatakan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal, hati dan pikiran saudara. Karena memang hati dan pikiran itu harus senantiasa kita pelihara. Kemudian apa yang terjadi, walaupun menurut Kain ketika membunuh adiknya tidak ada yang melihat, tetapi di mata Elohim semuanya terang benderang dan Elohim melihat dari atas. Kemudian ada juga pembunuhan-pembunuhan terencana lainnya dicatat oleh Alkitab dengan sangat baik. Misalnya pembunuhan oleh Raja Daud terhadap Uria, yaitu panglimanya karena dia jatuh hati kepada istri Uria yang dilihatnya habis mandi dari sotoh rumahnya. Biasa perempuan kalau habis mandi tambah cantik, demikian juga Raja Daud melihat istri Uria dilihatnya sangat elok parasnya, maka dia merencanakan pembunuhan dengan cara memuji Uria karena Uria dianggap sebagai atau dipuji sebagai pria yang tangkas atau panglima yang hebat. Jadi pujian juga bisa menjerumuskan orang kalau orang yang dipuji tidak sadar bahwa itu suatu jebakan iblis. Nah, kemudian akhirnya Uria pergi berperang dengan pasukan apa adanya, sedangkan lawannya sangat besar, maka dia pun mati di peperangan. Akibatnya istrinya pun diambil oleh Daud. Kemudian apa yang terjadi? Elohim sangat marah. Akibatnya anak pertama daripada Raja Daud harus mati, walaupun Daud telah menyesal dan meminta maaf. Tetapi karena Daud meminta maaf dengan tulus, maka apa yang terjadi? Anak Daud yaitu Salomo diberi kesempatan untuk membangun tempat ibadah yang sangat masyhur, dan Daud menjadi merupakan raja yang sangat hebat dan sangat masyhur sepanjang dunia ini ada sampai hari ini. Ada juga pembunuhan terencana lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Yesus juga dibunuh dengan sangat terencana dengan melibatkan murid Yesus dengan hanya seharga 30 keping perak. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa apabila darah daripada Habel saja teriak minta tolong dari tanah atau dari kuburannya sampai ke surga, apalagi darah Yesus yang Maha Kudus, tentulah teriakannya bukan hanya sampai di surga, tetapi seluruh dunia ini atau seluruh penjuru ini akan mendengar teriakan darah itu dari dalam kubur. Yesus juga salah satu korban pidana mati, di mana dia diperhadapkan kepada pengadilan oleh Pontius Pilatus, tetapi Pontius Pilatus cuci tangan karena tidak sanggup menghadapi massa atau desakan massa. Akibatnya apa? Yesus pun dijatuhi pidana mati dan dia disalib. Salib itu merupakan juga salah satu pidana mati pada zaman Perjanjian Lama. Kemudian saya mau bicara lagi tentang
hukuman mati. Hukuman mati itu sudah ada ribuan tahun yang lalu dari zaman primitif sampai zaman modern saat ini. Salah satu contoh ada juga di zaman Yesus di Israel atau di tanah Kanaan, ada juga seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Namanya Maria Magdalena. Menurut hukum Musa bahwa apabila seseorang melakukan perzinahan maka dia harus dihukum mati dengan cara dirajam. Dirajam itu adalah dilempar pakai batu. Kepalanya dilempar dengan batu mulai dari keluarga terdekat sampai orang yang jauh sampai dia benar-benar mati. Apa yang terjadi ketika ditangkap oleh massa? Diperhadapkan kepada Yesus. Yesus sambil menulis-nulis di tanah, dia bilang, siapa ya di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melemparnya. Ternyata semua kita ini pendosa dan semua massa itu pendosa. Satu persatu massa itu introspeksi diri, melihat hatinya, ternyata dia juga melakukan dosa terhadap Tuhan dan terhadap samanya. Akibatnya batu yang sudah digenggam oleh mereka satu persatu terbuang dari tangannya dan mereka pulang satu persatu sehingga tidak ada satupun yang tersisa di antara massa itu. Maka Yesus pun bertanya kepada Maria Magdalena, di manakah massa yang sudah mau menghukum mati itu? Maria Magdalena mengatakan semuanya sudah pulang, tidak ada satupun yang tertinggal. Maka Yesus pun memberikan pengampunan, dia tidak melakukan penghukuman atau hukuman mati kepada perempuan itu dengan mengatakan, aku pun tidak akan menghukummu, maka pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, sama dengan pengampunan kepada Daud. Daud juga diampuni pasca kematian anaknya karena dia sampai tersungkur di tanah, mengambil tanah dan menaruh di kepalanya supaya Elohim bermurah hati kepada dia. Demikian juga dengan Maria Magdalena, dia juga menyesal dan minta maaf serta menangis. Bahkan di suatu acara makan malam, Maria Magdalena membeli minyak yang sangat mahal dan sangat harum, meminyaki kaki Yesus, membasuh dengan air matanya, kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, artinya apa? Bahwa Elohim itu sangat senang dan sangat suka kepada pertobatan orang jahat meninggalkan jalannya yang jahat dan kembali kepada jalan yang benar. Bahkan suatu ketika Yesus atau Yeshua Masya juga memberikan suatu perumpamaan bahwa apabila orang itu menyimpang dari jalannya yang diibaratkan sebagai domba, ada di antara 100 domba salah satu dombanya terhilang, maka si gembala akan meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu orang yang hilang itu atau satu domba yang hilang itu, dan ketika domba itu ditemukan dia akan bersuka cita bahkan berpesta. Dia untuk bersyukur karena domba yang hilang atau anak yang hilang itu telah kembali kepada jalannya. Demikian juga Yesus memberikan perumpamaan lagi terhadap anaknya 2 orang, kemudian yang satu menyimpang dari jalan yang kebenaran dan hidup, kemudian dia meminta harta yang bakal menjadi warisannya supaya diberikan kepadanya untuk dipakai berpoya-poya. Sampai akhirnya habis hartanya, tetapi kemudian dia tersadar setelah melampaui beberapa pencobaan-pencobaan. Dan sampai akhirnya dia memakan makanan ternak. Dia kembali ke rumah bapaknya, sedangkan di rumah bapaknya dia adalah sangat dihargai memakan makanan yang layak dan kudus. Pada akhirnya dia pulang. Dan kembali ketika dia pulang, ayahnya memberikan jubah yang terindah dan membuat pesta yang sangat bagus untuk dia. Sehingga kakaknya bertanya, kenapa saya yang setia selama ini tidak dibikin pesta seperti itu, sementara kepada adik yang hilang ini yang sudah mempoya-poyakan seluruh harta bagian dia, kenapa begitu disambut? Artinya bahwa bagi Elohim, orang terhilang, orang yang berbuat dosa, orang yang jahat, ketika dia kembali, tentu Elohim sangat mengasihi. Lalu masuklah kita kepada perkara yang baru saja kami tuntaskan, yaitu perkara Yosua. Mengapa perkara Yosua ini begitu sangat viral, padahal banyak kematian orang yang mulai dari puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang tidak seviral ini. Karena sesungguhnya Yosua itu adalah nama penyelamat. Nama penyelamat kita sebenarnya bukanlah Yesus, tetapi adalah Yeshua Masya. Sedangkan nama pencipta kita bukanlah Allah, tetapi adalah JHWH, karena saking kudusnya JHWH itu, orang Yahudi atau orang Israel tidak berani menyebut nama itu dengan sembarangan, karena akan kena hukum orang yang menyebutnya dengan nama itu dengan cara sembarangan. Sehingga bahkan Nabi
yaitu Nabi Yesaya untuk menyebut nama Yeshua Masya atau untuk menyebut nama JHWH, dia sampai membakar bibirnya dengan perapian yang ada di altar itu supaya bibirnya atau lidahnya yang berdosa layak menyebut nama yang Maha Kudus. Berbeda dengan nama Allah. Allah itu di mana-mana disebut dengan sembarangan. Orang lagi demonstrasi di jalanan, dia disebut dengan sembarangan. Orang lagi mencuri, lagi memperkosa, namanya disebut dengan sembarangan. Artinya berbeda sekali nama itu dengan nama sembahan daripada nama sembahan orang Israel atau orang Yahudi. Nah, kemudian tetapi mungkin masyarakat tidak tahu kenapa orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Indonesia atau khusus di Indonesia memanggil sembahannya sebagai Allah. Itu adalah akibat daripada waktu itu Presiden Insinyur Soekarno keluar dari LBB karena kebenciannya kepada Amerika Serikat, khususnya kepada Yahudi atau Israel. Sehingga ketika pulang dari perjalanannya, pertama dia pergi ke Amerika, kemudian karena dia merasa kurang disambut di Amerika, lalu dia pergi ke Rusia. Dari Rusia dia atau Uni Soviet ketika itu, karena ada blok barat dan blok timur, maka ketika pulang ke Indonesia, dia keluar dari LBB atau Indonesia dikeluarkan dari LBB sebagai anggota ke-60, dan pada saat itu terjadilah nasionalisasi atau Indonesianisasi. Kemudian kemudian Soekarno berkata, kalau mau jadi orang Indonesia, jadilah Indonesia. Kalau mau jadi orang Kristen, jadilah Kristen Nusantara, jangan Kristen Yahudi. Kalau mau jadi Islam, jadilah Islam Nusantara, jangan Islam Arab. Kalau mau jadi Hindu, jadilah Hindu Nusantara, tidak Hindu India. Nah, dan sejak saat itu Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI melakukan pencetakan pertama Alkitab di Bogor. Sebelumnya Alkitab kita dicetak di Inggris. Kemudian memanggil beberapa kiai atau ustadz untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia pertama kali di Bogor, lalu disamaratakanlah nama yang Maha Kudus JHWH yang oleh orang Israel karena saking kudusnya JHWH disapa sebagai Elohim Adonai menjadi nama Allah di Indonesia. Maka semua nama Elohim atau nama JHWH dipukul rata semuanya menjadi Allah. Kemudian Yeshua Masya dipanggil atau disapa menjadi Yesus yang berasal dari kata Zeus dari Yunani. Zeus dari Yunani menjadi Jesus di Eropa atau di Amerika. Kemudian di Indonesia menjadi Yesus. Nama sesungguhnya tidak boleh diganti-ganti. Kalau saya namanya di Indonesia adalah Kamarudin Simanjuntak, maka hendaknya saya di Amerika Kamarudin Simanjuntak, di Eropa pun Kamarudin Simanjuntak, kemudian di Arab pun harusnya nama saya Kamarudin Simanjuntak. Termasuk di kampung saya di Tanah Batak harusnya adalah nama Kamarudin Simanjuntak. Salah satu suku yang paling konsisten memanggil nama Yehova dengan namanya adalah hanya orang Batak, yaitu dengan menyebutnya dalam bahasa Batak, yaitu di dalam Bible disebut dengan Jehovah, yaitu berasal dari kata Jehovah atau JHWH. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Alkitab, mari kita sapa nama Tuhan kita yang Maha Kudus dengan cara yang benar, yang namanya adalah Yehova, atau sering juga disebut Yehova Jireh, atau JHWH, atau Adonai, atau El Shaddai. Kata IL di dalam Israel adalah nama Tuhan. Misalnya Israel, orangnya Tuhan. El Shaddai, El Roy, Elohim, itu adalah panggilan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Sedangkan Allah itu adalah sembahannya orang Arab atau Rabnya Mekah yang diindonesiakan menjadi sembahan daripada semua orang. Tetapi apakah Elohim setuju dipanggil namanya menjadi Allah? Itu kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita setiap orang ketika menyembah Allah ada kuasa? Nah, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Saya beberapa kali menghadapi masalah pencobaan-pencobaan yang sangat besar, bahkan yang hampir berujung kepada maut atau kematian saya. Tetapi Elohim full power. Apapun yang saya minta dalam namanya, seberat apapun pencobaan yang saya hadapi, sebesar apapun musuh yang saya hadapi, dengan menyebut nama Elohim atau Adonai, atau JHWH yang Maha Kudus di dalam putranya Yeshua Masya. Bahkan pemimpin tertinggi di dalam suatu republik telah sujud menyembah saya dengan mengirim jenderal-jenderal, termasuk juga institusi-institusi yang paling hebat takluk dan bergetar di dalam nama Elohim yang Maha Kudus. Oleh karena itu, mari kita menyembah dengan cara yang benar, karena pertama supaya persembahan kita diterima oleh Elohim, kita juga harus hidup dengan cara yang benar. Seperti Habel yang hidupnya benar, sedangkan Kain hidupnya tidak benar, sehingga ketika kita memberikan persembahan, maka persembahan kita pun akan diterima, karena kitanya yang harus benar, maka persembahan kita pun diterima.
Tetapi juga jangan bermuram hati apabila persembahanmu belum diterima, apabila doamu belum terjawab. Jangan cemburu dan iri, tetapi perbaiki dan introspeksi supaya apapun yang kita perbuat, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Elohim. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Karena kekuatan kita hanyalah Elohim, seperti yang dikatakan tadi oleh pemazmur, maka Elohim adalah gembalaku. Siapapun menjadi lawanku, tidak akan ada yang sanggup menghadapi kita. Karena di dalam diri kita ada kuasa Elohim. Kemudian saya tadi bergetar mendengar doa daripada pendoa karena dia mengingatkan saya kepada ayat favorit saya, yaitu Yesaya 9 ayat 5. Yeshua Masih itu dijelaskan dalam Yesaya 9 ayat 5. Dia adalah anak yang lahir. Dia adalah putra yang tunggal. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang sebagai penasihat yang ajaib. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Kemudian dia juga disebut sebagai Elohim yang perkasa. Dia pula anak, dia pula bapak yang kekal. Kemudian disebut juga dengan Raja Damai. Jadi ada di situ 7 nubuatan di dalam satu ayat. Nah, itulah ayat favorit saya sejak saya kecil sekolah minggu di HKBP. Kemudian siapa sih Yeshua Masih? Yeshua Masih adalah putra Elohim yang maha tinggi. Dia adalah firman-Nya bisa kita temukan di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan Ulangan 18 di ayat 18. Kemudian kita bisa temukan juga di dalam kitab Mika, di mana di kitab Mika dikatakan bahwa dia akan lahir dari kota kecil bernama Bethlehem. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 dia dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim. Kemudian Yeshua Masih itu berdasarkan Yohanes 14 ayat 6 adalah dia adalah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke dalam Bapa atau kepada Elohim tanpa melalui putranya Yeshua Masih. Kemudian Yohanes 10:30 berkata bahwa Yesus atau Yeshua Masih adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Artinya di dalam Bapa ada Yesus, di dalam Yesus ada Bapa. Dengan cara melihat Yesus berarti kita telah melihat Bapa, karena kedua-duanya adalah satu. Kemudian Wahyu 1 ayat 8. Yesus atau Yeshua Masih adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu, jangan pernah ragukan atau jangan pernah ragu terhadap Yesus atau Yeshua Masih, karena di dalam Dia ada kebenaran dan hidup, dan bersama Dia kita menjadi hidup karena Dia adalah pokok anggur yang hidup dan kita adalah ranting-ranting dan atau cabang-cabangnya. Untuk itu kepada saudara-saudara saya, firman Tuhan itu tidak cukup hanya diperkatakan saja, tetapi harus direnungkan siang malam dan dipraktekkan. Karena tidak semua orang yang berseru-seru memanggil namanya akan beroleh hidup yang kekal, tetapi adalah yang memanggil namanya, meninggikan namanya, memuliakan nama yang Maha Kudus, tetapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mari kita perbaiki hati dan pikiran kita, agar hati dan pikiran kita selaras dengan firman Elohim. Sebagaimana Yesus berkata, ketika kamu berdoa dan ada masalah dengan saudaramu, maka tinggalkan dulu persembahanmu di dalam altar itu, maka pulanglah dan berdamailah dulu dengan saudara-saudaramu itu, sehingga persembahanmu layak dan kudus di mata Elohim. Oleh karena itu, di dalam perkara Joshua atau perkara Joshua Huta Barat, banyak orang bertanya, khususnya di kalangan umat muslim, apa sih amalannya Joshua ini? Kenapa seluruh dunia, khususnya Indonesia, memberikan fokus perhatian sampai kurang lebih 8 bulan sejak pembunuhannya? Dan mengapa kematiannya diperlihatkan atau dibukakan kepada Kamarudin Simanjuntak pada saat pembunuhannya? Dan ketika saya belum jadi pengacaranya, saya sudah menulis di Facebook bahwa itu adalah pembunuhan terencana, dengan saya sebut sebagai polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Maka tema itu langsung ditangkap oleh saksi atas nama Sangga Sianturi. Dalam 5 menit kemudian dikatakan, itu ponakanmu tulang. Sejak saat itulah saya katakan, gali kuburnya, lakukan ekshumasi, kemudian otopsi ulang dan visum et repertum ulang, dan turut berduka cita kepada keluarga kalian. Tapi ingat perkataan saya, kuburannya harus digali. Dan itu juga terjadi, bahwa pada kemudian hari kuburannya digali, kemudian diekshumasi atau kemudian diotopsi, kemudian di visum et repertum. Perkataan seperti itu tentu perkataan yang sangat besar. Kalau tanpa kuasa Elohim tidak mungkin itu bisa terjadi. Kemudian Joshua yang tadinya dikubur dengan sangat hina,
dikatakan sebagai pemerkosa, pembunuh dan sebagainya, dan kematiannya disebut tembak menembak. Tetapi dia ketika dilakukan ekshumasi atas kuasa Elohim, kita minta harus dikubur secara layak, dan akhirnya dia dikubur dengan kehormatan, yaitu kehormatan kepolisian, dikubur dengan upacara kepolisian. Kemudian satu persatu tabir atau rahasia itu terungkap semuanya. Kita minta dia supaya pelakunya dijerat dengan pasal 340 dan akhirnya semuanya terjerat. Dan saya minta kepada yang belum bertobat, karena saya sudah memberikan 3 talenta, yaitu talenta pengakuan bersalah, kemudian talenta menyadari kesalahan itu, kemudian talenta pertobatan atau talenta untuk meminta maaf. Tetapi yang menghargai talenta itu hanyalah Barada Richard Eliezer. Walaupun eksekutornya Barada Richard Eliezer, dan menurut Jaksa Agung tidak layak dia jadi justice kolaborator. Tetapi saya memperkatakan soal televisi nasional acara secara langsung berdebat dengan bagian Humas Jaksa Agung, maka yang dimaksud pelaku utama adalah penulis skenario, dalam hal ini adalah perancang kejahatan, yaitu Ferdy Sambo dan Nenek Putri. Sehingga apa yang terjadi di pengadilan, hakim menerima itu menjadi pelaku utama adalah Ferdy Sambo bersama istrinya, sedangkan Barada Richard Eliezer menjadi pelaku biasa. Dan dia karena menerima syarat 3 talenta yang saya berikan, maka dia diberikan hak justice kolaborator oleh majelis hakim. Akibatnya apa? 4 terdakwa diperberat mulai daripada hukuman 8 tahun menjadi 15 tahun dan 13 tahun untuk Kuat Maruf dan Ricky Rijal. Kemudian Putri Chandrawati dari 8 tahun menjadi seumur hidup, sedangkan Ferdy Sambo dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Kemudian apa yang terjadi? Akibat daripada hukuman mati ini, ada yang berteriak-teriak, yaitu PGI. PGI seolah-olah tidak pernah membaca Alkitab, dia berteriak-teriak. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi hukuman mati yang diterapkan oleh pemerintah atau oleh pengadilan sudah tepat, karena Ferdy Sambo dan istrinya tidak mau meminta maaf dan tidak mau mengakui kesalahannya. Sama dengan Kain. Kain juga demikian, tidak mau menyadari kekurangannya dan tidak mau introspeksi. Tapi berbeda dengan Raja Daud, dia juga melakukan pembunuhan terencana. Tetapi karena dia teriak minta tolong dan meminta maaf sampai sujud menyembah di bawah kaki Elohim, akhirnya dia pun diampuni. Demikian juga Maria Magdalena, dia layak dihukum mati dan dilempar dengan batu atau dirajam. Tapi karena dia menyesal dan meminta maaf, dia pun diampuni oleh Elohim. Dan Yeshua Masih atau Yesus Kristus juga menghadapi hukuman mati karena dia dianggap oleh umat Yahudi sebagai penista agama. Jadi hukuman mati itu sesungguhnya ada di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Memang kita harus mengasihi, yaitu mengasihi dan mengampuni. Tetapi mengampuni orang yang minta ampun. Kalau orang yang masih jahat dan tidak mau minta ampun, apanya yang mau kita ampuni? Oleh karena itu, mari kita membaca Alkitab dengan cara yang benar. Karena di Alkitab juga dikatakan, apabila kamu memukul mati saudaramu, maka kamu pun harus dipukul mati juga. Karena itu adalah hukuman daripada Elohim atau keadilan daripada Elohim. Tetapi bagi setiap orang yang sadar akan kejahatannya, segeralah bertobat kembali ke jalan yang benar supaya Elohim mengampuni kita. Kita diterima oleh Elohim bukan karena kebenaran kita, bukan pula karena kebaikan kita, karena lebih dulu Elohim mengasihi kita sebagaimana Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan atau memberikan putranya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi intinya adalah pertobatan itu harus diawali dengan kesadaran atau awareness before change, sadar kemudian berubah. Tanpa kesadaran, tanpa mau mengakui dosa dan kesalahan kita, berarti kita telah menipu diri kita dan mencoba menipu Elohim. Tetapi Galatia mengatakan Elohim tidak suka dipermainkan dan tidak bisa ditipu. Kemudian juga marilah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Karena hidup kita adalah cerminan atau Alkitab yang terbuka. Kemudian di dalam Roma 13 ayat 1-7 di sana dikatakan kita harus juga menghormati atau menghargai pemerintah kita. Karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diputus oleh 3 orang majelis hakim. Majelis itu dalam membuat putusannya selalu diawali dengan irah-irah yang mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka itu menjatuhkan suatu putusan. Pertama mereka berdasarkan
keadilan dari Elohim. Yang kedua, mereka berhak untuk itu karena mereka berwenang oleh undang-undang. Yang ketiga, mereka adalah pemerintah. Umat Kristen yang baik, orang percaya harus juga menghormati pemerintahnya sebagaimana dimaksud oleh Roma 3 ayat 1 sampai 7. Kemudian kita sebagai umat percaya juga harus mengusahakan kesejahteraan kota dan memberi ketenangan sebagai dimaksud dengan Yeremia 29:7. Di sana dikatakan, berdoalah kepada kota di mana kamu aku buang dan usahakanlah kesejahteraan kota itu. Jadi ada kewajiban kita sebagai umat percaya harus berdoa atau mendoakan kota di mana kita berada atau negara di mana kita berada. Yang kedua adalah kita juga harus mengusahakan kesejahteraannya. Mungkin saudara-saudara berpikir mengusahakan kesejahteraan saudara saja atau mengusahakan kesejahteraan istri belum tentu sanggup atau mengusahakan kesejahteraan keluarga. Tetapi yang mau saya katakan di sini bahwa kita juga harus berpolitik. Kenapa berpolitik? Karena kita dipinta oleh Elohim untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Melalui politik berarti kita bisa mampu merubah hal-hal yang negatif menjadi positif. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Oleh karena itu, jangan pernah alergi dengan politik, tetapi marilah bergabung dengan partai politik karena melalui politik di sana dibahas tentang hukum yang baik sebagai fungsi legislasi, di sana juga dibahas mengenai fungsi anggaran untuk membagi anggaran supaya setiap orang mendapat hal yang rata atau yang adil. Kemudian di sana juga dibahas fungsi pengawasan, maka harus ada juga pengawasan sebagaimana Elohim juga mengawasi kita. Kita juga adalah memiliki 3 fungsi itu dan kita juga harus mengawasi pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik. Karena kenapa? Karena pemerintah yang baik berdampak pada kesejahteraan umat itu sendiri. Sedangkan pemerintah yang lalim atau yang pasif akan menyengsarakan umat itu sendiri. Oleh karena itu, Alkitab itu jangan hanya ditaruh di bawah bantal atau di lemari, tetapi dibaca, direnungkan, dan dipraktekkan setiap hari. Oleh karena itu, sebagai penutup, sekali lagi saya mengajak saudara-saudariku dimanapun mereka berada, marilah menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menyebut namanya yang Maha Kudus, tetapi praktekkan dalam hidup kita, karena kita adalah firman Elohim yang terbuka. Kalau orang sudah sejahtera bertemu dengan kita, kalau kita telah bisa merubah cara hidup orang lain dengan cara memberikan contoh yang baik atau keteladanan yang baik, maka kita berarti sudah menjadi pelaku firman Elohim. Terpujilah nama Elohim yang Maha Kudus di dalam putranya Yeshua Mashiach. Elohim memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Tentunya hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pengacara Kamarudin Simanjuntak. Dan tentunya saudara sangat ingin sekali untuk mengetahui bagaimana ya Pak, kalau boleh bersaksi sedikit, bagaimana kesaksian Bapak, penyertaan Tuhan pada saat Bapak menangani kasus Yosua, yang tentunya yang Bapak lawan itu, yang Bapak hadapi itu bukan yang kecil-kecil, tapi ini cukup besar ya, seperti Daud melawan Goliat kalau kita boleh melihat. Dan kita bisa menyaksikan di TV, di media massa, di mana Bapak itu begitu berwibawa, ya. Bapak itu penuh dengan karisma. Dan bagaimana Pak kesaksian penyertaan Tuhan, silakan. Sebenarnya perkara Yosua ini salah satu perkara yang besar, tetapi masih ada perkara sebelumnya yang juga jauh lebih besar saya tangani. Seperti perkara Wisma Atlet yang berujung pada IKTP Alkes Hambalang. Di sana juga saya menghadapi perkara yang jauh lebih berat, di mana saya lolos 7 kali daripada pembunuhan sampai teman-teman saya menyebutnya, ini Kamarudin Simanjuntak ini ada 7 nyawa. Bagaimana mobil saya dirusak, bagaimana saya dicegat di jalanan dan sebagainya. Tetapi saya percaya dan saya tidak pernah takut. Karena saya percaya dengan sembahan saya percaya dengan Bapak saya, yaitu Elohim atau Bapak kita. Karena Elohim mengatakan dialah gunung batu kita, dia adalah tembok pertahanan kita, dia adalah perisai kita. Kata perisai atau Magen David ini berulang kali dikatakan di kitab Mazmur. Nah kemudian mengapa kita bisa berperkara dan menang melawan orang-orang itu? Karena Yesus berkata kepada Demetrius ketika Demetrius berteriak menyebut namanya, apa yang kau mau Demetrius, kata Yesus atau kata Yeshua Mashiach, aku sudah lama tidak melihat. Maka kata Yeshua Mashiach kepada Demetrius, jadilah sesuai imanmu. Artinya karena imanlah yang menyelamatkan. Kemudian tidak lama berjalan lagi Yeshua Mashiach bersama kepala rumah ibadat. Datanglah perempuan 12 tahun pendarahan. Dia beriman, asal kujama jubahnya maka saya sembuh. Maka
Perempuan itu pun yang sudah pendarahan 12 tahun langsung menjamah jubah daripada Yeshua Mashiach. Maka Yeshua masih bertanya, siapa yang menjamah saya atau siapa yang menyentuh saya? Murid-muridnya berkata, siapa yang tahu masa begitu besar? Tapi perempuan itu berkata, perempuan yang bukan muhrimnya berkata, aku yang menjamahnya. Dan kenapa kau jamah saya? Karena saya beriman, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh dan aku telah sembuh. Saya ulangi, aku telah sembuh. Kalau Demetrius tadi belum sembuh, maka jadilah sesuai imanmu. Tetapi perempuan itu berkata, aku telah sembuh. Maka Yeshua masih berkata, imanmu telah menyelamatkan kamu. Kalau kepada Demetrius dikatakan, jadilah sesuai imanmu, kepada perempuan itu dikatakan, imanmu telah menyelamatkan. Kemudian berjalan lagi Yeshua Masih untuk ke rumah kepala ibadat. Dan banyak orang berbondong-bondong mengatakan, jangan kau mensusahkan Rabuni karena anakmu telah mati. Tetapi Yesus berkata, atau Yeshua Masih berkata kepada kepala rumah ibadat itu, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, anakmu tidak mati tapi tidur. Sesampainya di rumah ibadat itu, ditemukannya orang-orang seperti ibunda daripada Joshua, menangis, meraung-raung, teriak minta tolong. Tetapi Yesus bertanya, kenapa kalian menangis seperti ini? Mereka berkata, anaknya telah mati. Maka Yeshua masih berkata, dia tidak mati, cuma tidur. Maka orang-orang tidak beriman memandang orang beriman atau memandang orang Yesus itu sebagai orang gila. Maka Yeshua masih mengusir mereka karena tidak beriman. Karena gelap dengan terang tidak mungkin bisa bersatu. Kemudian Yeshua masih memanggil anak itu, talitakum, anakku bangkitlah. Kemudian anak itu pun karena sudah berumur 12 tahun langsung bangkit, beri dia makan dan beri dia minum. Kalau bagi Yeshua Masih semuanya serba mudah dan tidak ada yang mustahil, maka kita pun harusnya seperti itu. Saya pun demikian juga. Saya percaya dengan Yeshua Masih, dia pasti menyelamatkan saya. Maka ketika banyak orang menghendaki kematian saya, bahkan ada yang melaporkan saya sampai ratusan kali dari seluruh cabang kepolisian, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, minta ditangkap Kamarudin. Tapi apa yang terjadi sampai dengan pagi ini saya masih bisa bercerita seperti ini, saya belum ditangkap dan ditahan. Dan beberapa hari lalu, hari Jumat atau sekitar 3-4 hari lalu, saya bertemu Kabar Reskrim. Beliau mengatakan, bagaimana cara saya menangkap abang? Tidak saya temukan kesalahanmu. Tetapi ratusan orang, baik melalui membuat laporan polisi maupun melalui WhatsApp, minta supaya mulut Kamarudin dibungkam, supaya ditangkap. Apabila kita ditangkap dan ditahan, saya katakan batu pun akan berteriak minta tolong sekiranya Elohim menghendaki. Oleh karena itu, jangan pernah ragukan Elohim. Karena Elohim itu sangat kuasa. Di 2016 saya membela Putri Soekarno. Akibat saya membela Putri Soekarno, anak istriku pun dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Padahal baru berjalan 400 meter di pagi hari. Mobil belum panas, buatan Amerika. Tetapi apa yang terjadi? Istri saya karena seorang pendoa juga, anak-anak juga pendoa. Mereka menelepon saya bahwa mereka terbakar hebat di dalam mobilnya, B7. Kemudian apa namanya itu, warna merah. Mungkin sudah lihat di viral di medsos. Lalu saya katakan, tabrakan mobilmu ke Indomaret, biar kamu ditolong oleh petugas-petugas Indomaret yang di situ. Kemudian istri saya memarkir mobilnya di Indomaret. Setelah memberitahu lokasinya di mana, maka petugas Indomaret menyiram mobil itu dengan apa namanya itu bola salju, maka mobilnya bisa diatasi, apinya padam, dan istri saya tidak terluka setitik pun. Artinya apa? Memang permasalahan itu harus ada. Pencobaan itu ada bukan dari Elohim tetapi dari iblis. Tetapi kalau kita beriman, itu adalah untuk menunjukkan bahwa mujizat Elohim dari dulu sampai sekarang masih ada. Jadi jangan pernah menghadapi masalah dengan cara takut, atau jangan takut menghadapi masalah. Tetapi jika kau menghadapi masalah dan tidak bisa kamu atasi, serahkan kepada Elohim, angkat tanganmu ke surga, biar Elohim turun dari surga dan kuasanya atau rohnya yang berkarya atau berperkara untukmu. Karena segala perkara dapat dia tanggung di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Elohim yang memberi kuasa kepada kita. Kemudian apalagi yang terjadi? Dahulu saya adalah seorang sales, tinggal awal pertama merantau dari Kolong Jembatan. Kemudian dari Kolong Jembatan saya menjadi sales, kemudian menjadi pengusaha. Tapi tahun 98 semua bangkrut, dibakar oleh massa. Saya marah karena belum begitu menyadari kekurangan saya. Saya marah, mengamuk sampai saya buta. Saya dilarikan ke rumah sakit, sudah tidak bisa melihat. Kemudian saya mengatakan hidupku telah berakhir. Maka saya minta kepada kekasih saya, calon istri saya waktu itu, tinggalkan saya, riwayat saya sudah tamat. Bahkan saya sempat mau mengakhiri hidup saya
di mall favorit saya itu Ciputra, karena di sana pertama kali saya kerja sebagai tukang cuci piring atau janitor tahun 1992. Saya hampir saja melompat dari lantai 5 karena rasa putus asa. Tapi saya berpikir saya jangan menjadi aib bagi mall ini, jangan saya mengotori mall ini. Tetapi setelah itu calon istri saya atau istri saya mengajak saya untuk beribadah. Nah, ketika beribadah, seorang hamba Elohim atau pendeta yang juga sangat terkenal, pendeta John Hartman, mungkin saudara-saudari pernah dengar, dia berkata ada seorang pemuda karena kemarahannya kepada Elohim, karena kekecewaannya kepada pemerintah, kepada mahasiswa dan sebagainya, usahanya bangkrut sampai dia buta. Tetapi ingatlah, Elohim sangat mengasihimu, datang ke depan atau altar call, dia akan menyembuhkan. Maka saya pun merasa panggilan itu adalah panggilan khusus buat saya. Saya pun berlari ke altar itu di Peninsula Hotel Sleepy. Maka dia sebutkan in Jesus name, di dalam nama Yesus Masiah, kamu sembuh katanya. Maka saat itu juga saya bisa lagi melihat dengan terang dan saya masih bisa kemana-mana. Sejak saat itu pun saya bangkit kembali karena saya merasakan kembali begitu besarnya kasih Elohim. Masalah itu adalah hanya untuk menunjukkan bahwa mujizat Elohim ada. Dan sejak saat itu pula saya menjadi agen asuransi, kemudian kembali menjadi berusaha. Ternyata di suatu waktu saya mengikuti suatu seminar dibawakan oleh seorang profesor dari Harvard di Indonesia. 2 hari 2 malam kita bayar 200 juta, materi berbahasa Inggris, menanyakan 3 hal. Maka ini juga pertanyaan kepada umat. Pertanyaan pertama, who am I? Siapa kita? Awalnya saya merasa geli, kok ini materinya dibawakan oleh seorang profesor dari Harvard, tapi kok pertanyaannya cuma siapa kita? Dan bayarnya sangat mahal, 200 juta. Maka itu harus kita tulis dalam satu buku tentang judulnya siapa kita. Siapa kita sejak dilahirkan, mulai daripada bayi, anak-anak, TK, SD, SMP, sampai dengan sekarang. Apa kita SMA, diploma, sarjana, atau S3 atau profesor. Itulah kita. Termasuk profesi kita tulis, termasuk pekerjaan kita, pendapatan kita, income kita, aset kita, status kita, rumah tangga kita tulis. Itulah kita. Pertanyaan kedua dia bilang, what's your purpose in your life? What's your target? What's your dream? Apa tujuan hidupmu? Apa impianmu? Itu juga ditanya. Itu kita tulis menjadi judul dalam satu buku, kita tulis sampai beratus-ratus halaman. Ternyata satu buku pun tidak cukup. Kita tulis tentang siapa kita di bidang profesi, di bidang pelayanan, di bidang properti, di bidang rumah tangga, istri yang kita mau, suami yang kita mau, kita catat semua. Itulah yang kita mau. Masuklah pertanyaan ketiga, how you get there? Bagaimana kamu mendapatkannya? Bagaimana kamu caranya memperoleh itu? Maka saya pun menjawab, saya Kamarus Simanjuntak, saya mau jadi Menteri Hukum dan HAM di Indonesia dengan alasan saya kepingin memperbaiki hukum karena betapa rusaknya hukum sehingga saya harus kehilangan segalanya. Maka ditanya lagi, how you get there? Bagaimana cara mendapatkannya? Waktu itu saya ditanya sekitar tahun 2001 itu ya. 2001 maka saya bilang saya harus kuliah. Karena saya saat ini SMA, saya harus kuliah ambil hukum. Di mana kamu kuliah? Waktu itu saya hal yang kita alami dan yang kita baca tentu mempengaruhi sikap pikiran kita dan mempengaruhi pola pikir kita atau mindset kita. Maka saya katakan saya harus kuliah di Fakultas Hukum UKI karena waktu itu saya baca di suatu majalah fakultas terbaik adalah Fakultas Hukum UKI menurut majalah yang saya baca itu. Kemudian ditanya lagi berapa lama harus kuliah. Saya katakan saya harus kuliah tercepat terbaik yaitu 3 tahun paling lambat 4 tahun dengan nilai atau IP 4 atau A semua nilainya. Kemudian dikatakan berapa banyak buku yang harus kamu baca? Saya katakan saya harus membaca buku minimal 500. Kemudian dalam 1 tahun minimal 105 buku. Kemudian dalam 1 bulan minimal 15 buku. Kemudian dalam 1 minggu sekian buku dan sampai setiap hari sekian bab. Maka diurai semua. Kemudian setelah saya lulus nanti S1, saya mengambil profesi advokat, kemudian saya ambil S2, kemudian nanti masuk partai politik, saya ambil S3. Maka saya menjadi Menteri Hukum dan HAM. Begitulah caranya saya tulis, dan semua orang menulis seperti itu sesuai dengan cita-cita mereka. Maka hampir seluruhnya yang mengikuti program Awareness Before Change itu
mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, dan sebagian seperti saya masih on progress. Artinya saya telah berhasil mendirikan partai politik, saya kuliah juga sudah magister hukum, tinggal rencana mengambil program doktor, kan begitu. Jadi artinya kita juga berhak merancang hidup kita, tetapi rancangan yang terbaik adalah harus rancangan dari Elohim. Oleh karena itu, apapun yang kita rancang untuk hidup kita, apapun yang kita doakan, mintalah di dalam nama Elohim, karena Matius 7:7 mengatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi mintalah maka kepadamu akan diberikan. Jadi karena Elohim jelas firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah pelita bagi kaki kita dan menjadi jalan kehidupan kita. Karena takut Allah akan Elohim adalah permulaan hidup atau permulaan pengetahuan, maka mari mintalah apa yang kau mau. Karena Yesus berkata, Yeshua masih berkata, minta apa saja dalam namanya pasti diberikan. Karena jadilah sesuai imanmu, karena imanmu lah yang menyelamatkan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kalau iman kita atau dasar kita kuat, maka ketika diterpa badai, diterpa angin, diterpa apapun, kita tidak goyah. Kalau iman kita kuat, kalau bukti kita kuat, karena iman adalah bukti, perkara apapun yang kita perkarakan, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan, pasti kita menangkan. Karena bukti atau imanlah yang memenangkan. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, luar biasa saudara. Kita boleh mendengar satu kesaksian yang luar biasa dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Saudara, saya boleh kasih waktu satu pertanyaan saja dari audiens, boleh dijawab ya Pak Kamarudin ya. Iya. Silakan satu saja karena mengingat waktu. Ya, haleluya. Siapa Pak Hari? Ya, silakan Pak Hari, silakan. Pak Pendeta Hari. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Salam saudara-saudaraku. Halo. Terima kasih saudaraku Bapak Kamarudin. Haleluya. Bapak Yahweh di dalam Yesus HaMashiach berkati saudara-saudara, lebih khusus Pak Kamarudin. Saya senang dan bersuka cita dalam Tuhan karena saya boleh bertemu muka dengan muka dengan Bapak Kamarudin. Saya juga berprofesi sebagai advokat pengacara. Satu dasar yang saya mau jalani bahwa ada tertulis Tuhan mencintai hukum, baik hukum positif di negara Kesatuan Republik Indonesia, amat terlebih hukum Tuhan adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan seluruh kekuatan, dan kasih sesama manusia. Satu hal yang ingin saya tanyakan kepada saudaraku Pak Kamarudin, dalam mempraktekkan kasih diparalelkan dengan hukum positif di negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana upaya membuktikan itu kepada masyarakat umum melalui case yang kita hadapi. Bagaimana membuktikannya? Dan saya tahu saudara Kamarudin telah membuktikannya, yaitu dengan menyatakan kebenaran. Kebenaran dalam tanda kutip dasar-dasar hukum secara historis, kronologis yang Pak Kamarudin hadapi, khususnya yang terakhir kali ini, yaitu kasusnya Yosua. Nah, pertanyaan saya kedua, dapatkah kita saudara bersaudara di dalam Tuhan, di dalam Yesus HaMashiach atau di dalam Yesus Kristus, mau mempraktikkan suatu pernyataan bahwa kita anak Tuhan tidak boleh mendikotomi. Misalnya, contoh, pekerjaan profesi adalah sekuler.
Padahal pekerjaan profesi itu juga adalah pemberian Tuhan. Yang kadang-kadang karena mensekulerkan, pengalaman saya, orang menganggap bekerja sebagai pegawai negeri, advokat, dokter, apa saja profesinya, itu jauh terpisah dengan kebenaran Tuhan, dengan firman Tuhan. Padahal mereka tidak mengerti, banyak hamba Tuhan bahkan tidak mengerti, ada ungkapan dalam kitab suci, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, dan Bapakku akan mengasihi kamu, dan kami, Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus akan datang tinggal di dalam kita. Nah, tolong minta penjelasan secara komprehensif pada kita semua. Baik, Pak Hari. Terima kasih. Sampai Komarudin, tinggal aku Pak Komarudin, menjadi bagian juga kita dalam kita berprofesi di mana kita berada. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Hari. Silakan ditanggapi Pak Komarudin. Silakan. Baik. Segala pekerjaan yang baik dan benar tentu adalah kesempatan untuk mengutarakan dan menyatakan firman Elohim. Amin. Sebagai contoh, ada 12 suku Israel. Dari 12 suku itu membagi-bagi tanah Kanaan. Yang satu suku yaitu Lewi dikuduskan untuk merawat tempat ibadah atau mengurus tempat ibadah. Lalu mereka juga berhak mendapatkan 10% atau 1/10 dari pendapatan yang 11 suku lagi. Tetapi ada satu suku mendapatkan 2 bagian karena dianggap berjasa, itu keturunan Yusuf. Jadi tetap dibagi 12. Sedangkan suku Lewi mereka mengurus tempat ibadah. Kalau kita baca kitab Meleaki, itu sebabnya awal kenapa ada perpuluhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Nah, artinya mengapa tidak semua 12 suku dijadikan saja menjadi pengurus tempat ibadah? Tentu tidak mungkin. Tentu harus ada juga yang bekerja di bidang profesi lain. Amin. Ada yang berprofesi petani, ada yang nelayan, ada juga yang pemburu, ada juga pedagang dan profesi lain. Nah, profesi-profesi itu tentu berkembang sesuai perkembangan zaman. Ya. Di zaman dulu juga, kalau kita baca Alkitab juga ada hakim-hakim, ada raja-raja, ada prajurit dan sebagainya, ada guru dan sebagainya, ada dokter. Bahkan Yesus sendiri lah disebut dengan tabib atau dokter. Disebut juga sebagai penasihat. Kalau saya penasihat hukum, Yesus adalah, atau Yesus Masih adalah penasihat yang ajaib. Jadi semua pekerjaan itu baik di mata Elohim sepanjang kita mengerjakan itu sebagaimana untuk kemuliaan Elohim. Makanya dikatakan bekerjalah bagaikan untuk Elohim. Jadi pekerjaan itu semua baik sepanjang kita bekerja bukan untuk kemuliaan kita, tetapi bagaikan untuk Tuhan. Kemudian hasilnya kita nikmati dan kita syukuri sehingga berlipat kali ganda dan menjadi berguna bagi kita, keluarga maupun bersama kita. Kemudian mengenai memparalelkan antara hukum kasih dengan hukum positif atau hukum dunia. Kita jangan salah bahwa hukum Tuhan itu bukan hanya hukum kasih. Hukum Elohim itu sangat banyak. Hukum Taurat aja ada 10. Amin. Tetapi hukum yang terutama adalah kasih kepada Elohim. Hukum yang sama dengan itu mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu tidak melulu hanya berbuat baik. Tetapi juga harus tegas. Karena kasih itu adalah tegas. Amin. Jadi ketika orang melakukan kesalahan, kita harus berani mengatakan bahwa yang salah itu salah. Amin. Kita harus berani menegur dan memuji yang baik itu adalah benar di mata Elohim. Karena di dalam kitab Matius dikatakan jangan ada dusta di antara kita, karena sumber segala dusta adalah iblis. Jadi iblis berasal dari dusta berasal dari si jahat. Jadi kalau ada orang berdusta atau berkata yang tidak benar, kita harus berani menegur bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak layak di mata Elohim. Dan jangan takut untuk mengatakan itu, sekalipun jiwamu terancam, karena Yesus berkata orang yang kehilangan nyawanya karena Elohim atau karena Yesus, dia akan memperoleh kembali. Amin. Maka jangan takut. Bahkan Rasul Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku.
Amin. Rasul Paulus berkata begitu. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus malah mendeklarasikan yang lebih hebat lagi. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mengapa kita hidup untuk Kristus? Bahwa kita hidup untuk Kristus itu adalah harus memberikan cerminan yang baik, teladan yang baik, contoh yang baik, menegur yang salah, mengingatkan yang keliru. Nah, mengapa kita mati? Untung karena kita beriman bahwa setelah kematian kita masuk ke dalam surga, yaitu surganya Bapa. Di sana tidak lagi tangisan, tidak lagi ratapan dan sebagainya, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Itulah iman kita. Dan hidup itu harus selalu memilih, mau pilih neraka atau surga. Tidak ada abu-abu. Tidak ada hidup antara neraka dan surga. Pilihannya cuma dua, ke neraka atau ke surga. Karena hidup harus memilih, maka marilah pilihlah kebenaran dan hidup. Atau pilihlah siratul mustaqim, yaitu Yeshua Mashiach. Karena hanya di dalam Dia kita bisa hidup. Di luar daripada itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yes. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa, ini kita boleh mendengarkan apa yang boleh diuraikan oleh Pak Kamarudin, seorang pengacara yang luar biasa Tuhan pakai, tapi di dalam hal rohani juga sangat memberkati. Amin, haleluya. Baik, saudaraku, tadi sepertinya ada Bapak di sini, ada para pengacara, ada praktisi hukum, ada Pak Joni Sirait di sini, ada Ibu Yudisari Sitompul, yang tentunya mereka berkecimpung di hukum dan hari ini mereka sangat bersukacita. Dan ditanya apakah boleh melanjutkan dengan Pak Kamarudin. Baik, silakan nanti Pak Kamarudin yang akan menjawab ya. Ada lagi satu pertanyaan boleh? Karena waktu ya, sayang sekali kalau Bapak boleh hadir di Zoom meeting ini. Kita melewatkan hanya dengan karena waktu. Ya, satu pertanyaan boleh. Tentunya pasti akan senang sekali mendengar cerita dari Pak Kamarudin. Boleh Ibu Yudisari Sitompul, silakan Ibu. Haleluya. Ya, silakan Bu Yudi. Terima kasih Bu Eri. Suatu Pak Kamarudin luar biasa. Saya pertama Pak Kamarudin hanya tahu dari TV ya. Saya pikir Bapak hanya tahu KUHP. Tahu-taunya sampai isi Alkitab pun udah luar biasanya. Rupanya di balik di balik Bapak tadi Bapak ceritakan bahwa istri pendoa, anak-anak pendoa luar biasa, Pak. Jadi saya hanya kagum Bu Eri dengan Pak Kamarudin baru pertama saya lihat di TV, kok di sini mukanya lain, kayaknya lebih cerah yang di sini daripada di TV gitu. Jadi ya betul beda Pak, glowing. Sudah menang Ibu, Tuhan sertai, haleluya. Oke, ya. Saya tadi juga udah mau bertanya Pak, tapi sepertinya sudah ditanya sama Bapak yang pertama. Ya. Sudah ditanya oleh yang pertama, yang bagaimana bagaimana hidup kasih dan hukum positif. Jadi yang saya menanya ke Pak Kamarudin, bagaimana Bapak mengimplementasikan, tadi juga ditanya sama Bu Eri, di satu pihak Bapak bekerja sebagai pengacara, harus ada kasihnya di salah satu pihak. Tugas Bapak itu melaksanakan hukum positif, apalagi dikaitkan dengan kehidupan masa kini, Pak. Kita tahu tadi Bapak bilang Bapak mau dibunuh, Bapak teknologi segala macam. Saya lihat kehidupan Bapak itu berat sekali untuk dilaksanakan, tapi dengan berbekal Tuhan ya Pak ya. Bapak kayaknya di depan Bapak itu bukan KUHP ya. Bapak itu bekerja itu Alkitab. Jadi mohon Bapak bisa memberikan kepada kami semua di sini kehidupan untuk menjalankan hukum positif dikaitkan dengan hukum Tuhan. Terima kasih Pak Kamarudin. Amin. Wow, silakan Pak. Haleluya. Belum, masih di mute Pak Kamarudin, masih di mute. Ya. Ya, ini tentunya hal yang sangat harus disinkronkan ya. Silakan Pak. Saya jawab, sebenarnya hukum kita itu berasal dari Alkitab. Yes, amen. Hukum itu khususnya KUH Perdata sama KUH Pidana pertama kali diciptakan di Romawi atau di Roma oleh para ilmuwan-ilmuwan atau filosof-filosof. Digali dari Alkitab atau dari nilai-nilai Alkitab. Sehingga sebagai contoh buktinya ada
kesaksian satu orang bukanlah bukti atau bukanlah saksi, tapi harus minimal 2 orang. Unus testis, nullus testis. Itu juga diambil dari kitab. Kemudian kalau kita bandingkan dengan hukum saudara kita umat Islam misalnya, kalau dia perempuan, karena nilai perempuan separuh, itu harus minimal 4 orang. 4 dikali separuh atau kali setengah, baru 2 gitu loh. Tetapi di Alkitab, laki dan perempuan yang bersaksi sama aja. Ada persamaan pria dan wanita, sama-sama 100%. Kemudian, nilai-nilai Alkitab yang menjadi KUH pidana dan KUH perdata itu, atau disebut dengan Burgerlijk Wetboek dan Strafrecht itu, diterapkan oleh Roma ke Prancis dengan asas konkordansi. Waktu itu Prancis dijajah oleh Roma. Kemudian Prancis menerapkannya ke Belanda dengan asas konkordansi juga, maka Belanda pun menggunakan hukum itu sendiri yang digali dari Alkitab. Kemudian Belanda menjajah Indonesia dengan asas konkordansi, kita pun menjadi pengguna KUH pidana maupun KUH perdata. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal antara Bible dan KUH pidana maupun KUH perdata. Amen. Jadi itu selaras, khususnya masih hukum-hukum yang tua ya, dan yang masih kita gunakan sampai dengan saat ini. Kemudian bagaimana caranya supaya kita sebagai penegak hukum atau advokat selaras dengan firman Elohim? Salah satu triknya di kantor saya bikin tidak boleh menangani perceraian. Salah satu perkara yang kita tolak adalah perkara perceraian. Kenapa? Karena Haleluya. di dalam Alkitab tertulis mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Hal yang membuat rusaknya advokat adalah karena paling banyak berlomba-lomba menangani perceraian. Bahkan supaya cerai pun diajar-ajari kliennya untuk berkelahi di depan hakim. Lihatlah majelis hakim, di depan majelis saja mereka berkelahi, apalagi di rumah katanya, padahal diajar-ajari. Maka saya dari dulu sampai sekarang menolak menangani perkara perceraian, karena bahkan saya pernah terjebak 1 kali aja, 1 atau 2 kali menangani perkara itu pun karena saya katakan kamu tidak boleh bercerai karena kamu pejabat, istrimu pejabat, dan harus ada izin atasan. Rupanya mereka tunggu sampai bertahun-tahun, 5-6 tahun. Setelah pensiun dari pejabat, suami istri lalu datang kantor kami, minta tolong diceraikan. Maka saya tidak bisa lagi mengelak, maka saya berharap di pengadilan akan ada mujizat. Ternyata mereka benar-benar bercerai. Tetapi setelah si bapak mau kawin lagi, setelah lama bercerai, istrinya menangis-nangis, atau mantan istri menangis, meminta tolong disatukan kembali. Tetapi sudah terlambat karena undangan telah disebar. Nah, yang mau saya katakan adalah kalau kita menangani perceraian, ketika kita membela tergugat, kita katakan mereka bukan lagi 2 melainkan 1, apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan. Tetapi ketika kita menangani penggugat atau pihak yang mau menceraikan, tentu kata-kata kita akan beda. Firman yang kita tonjolkan akan beda. Maka itulah membuat kita menjadi munafik. Advokat yang menjadi munafik. Lain di bibir, lain di hati. Tergantung keadaan. Oleh karena itu, supaya kita tidak munafik, supaya hati kita tetap bersih, jiwa kita bersih, di kantor saya tidak boleh atau tidak bisa menangani perkara perceraian. Kalau dulu saya katakan honornya minimal 1 miliar karena konsepnya mempersuka perceraian, kalau sekarang sama sekali tidak boleh. Jangan-jangan nanti ada yang bisa bayar 1 miliar, jadi kita terjebak lagi. Jadi khusus perkara perceraian tidak boleh karena melanggar firman Elohim. Amin. Yang kedua, di kantor saya tidak boleh menyuap. Karena kalau advokat sudah menyuap penegak hukum lain, maka kamu ngomong kebenaran apapun itu akan menjadi hinaan. Menghina diri sendiri, bertolak belakang dengan hati nurani. Salah satu modal utama menjadi penegak hukum adalah hati nurani. Amin. Jadi, mengapa kita punya suara, punya power, ada kuasa ilahi? Karena hati kita bersih, pikiran kita benar. Maka hati dan pikirannya harus dirawat.
Tapi kalau kamu sudah pernah menyuap-nyuap penegak hukum lain untuk memuluskan kepentingan klienmu, percayalah, tidak akan ada power daripada perkataanmu. Tetapi kalau sudah berani berpraktek jadi pengacara atau advokat tanpa menyuap dan tanpa menangani perceraian, pasti menjadi advokat yang hebat dan bersahaja. Yang berikutnya adalah kita advokat bukan untuk memenangkan perkara klien, tetapi membela hak-haknya. Oleh karena itu, jangan pernah memalsu bukti. Banyak advokat yang berpraktek supaya kliennya menang dan dirasa hebat melakukan pemalsuan. Diasap-asapi kertas supaya kesannya tahun 50, tahun 60 sudah ada surat itu, padahal baru dibuat 2023. Pergi ke pramuka, dibikin ketikan ejaan lama, supaya kesannya surat itu sudah dulu. Tetapi percayalah, Elohim melihat itu semua. Dosa klienmu itu menjadi dosamu, akan kamu tanggung. Dan karma daripada korban itu akan menjadi karmamu. Karena mereka tidak ikhlas, mereka akan berdoa. Ketika mereka masih berteriak di pengadilan atau di kepolisian, di kejaksaan, kamu terlihat belum apa-apa. Tapi ketika mereka berdoa, mengangkat tangannya, menyerahkan segalanya kepada Elohim, hati-hati kamu. Siapapun yang berpraktek menjadi penegak hukum, khususnya advokat. Hati-hati dengan doa mereka. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Salah satu contoh, ada klien saya dokter namanya Dr. Susilawati dari Bangka. Dia seorang perempuan Konghucu. Dia dikerjai oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Karena lawan dia terus bermain duit, menyebar uang. Sampai tertangkap basah, hakimnya ketemu lawannya di kafe. Oleh Komisi Judisial hanya dihukum non palu 3 bulan dan sebagainya. Lalu dia berdoa, dia bukan Kristen, dia Konghucu. Ketika dia berdoa, Yeshua Mashiach datang ke dalam mimpinya. Yeshua Mashiach bukan Tuhannya Kristen, tapi Tuhan seluruh umat dunia ini. Amin. Yeshua Mashiach menyerahkan salah satu tulisan, yaitu Y10:14. Itu juga saya ucapkan kemarin di televisi secara langsung. Dia tidak mengerti apa itu Y10:14. Lalu dia dapat bimbingan melalui anaknya calon dokter, supaya mencari Kamarudin Simanjuntak. Dia menghubungi pendeta dari karismatik yang sangat terkenal juga. Pendeta ini sering posting bersama saya, memposting YouTube dan sebagainya. Tapi apa kata dia? Saya tidak kenal Kamarudin. Jadi bukan karena saya berapa sering menyebut nama Elohim, tetapi dari kejujuran. Apakah kita sudah hidup jujur dan terhormat? Yes, Karena dia bilang tidak kenal Kamarudin, padahal ibu wanita Konghucu ini sudah sering memberkati pelayanannya. Maka ibu ini karena begitu yakin bahwa bersama Kamarudin dia diutus oleh Tuhan, dia telepon seorang pendeta di Kalimantan Timur yang sering memberi mujizat, penyembuhan. Lalu pendeta di Kalimantan Timur ini yang sering memberikan mujizat ini karena dia ditutup tempat ibadah secara paksa, sering saya kirim WA supaya dia kuat dan berani melawan, dan saya siap membela. Maka pendeta ini memberikan nomor telepon saya kepada wanita Konghucu ini, dan dia menelepon saya. Maka saya pun datang ke Bangka. Apa sih Pak, Y10:14 itu diberikan oleh Yesus. Padahal saya Konghucu. Maka saya bukakanlah kitab Yesaya 10 ayat 1-4. Di sana dikatakan, pembuat keputusan dan ketetapan-ketetapan yang lalim akan mati terkurung di tempat kurungan karena merampok hak-hak orang lain, khususnya fakir miskin dan janda-janda. Maka setelah saya bacakan, ibu itu menangis. Ini sudah terjadi, Pak. Hakim, jaksa, dan polisi itu mati semuanya di dalam pesawat Lion Air Seri 8, kata dia, yang berbuat jahat kepada saya. Artinya, Yesus itu atau Yeshua Mashiach itu bukan hanya milikmu, milik umat Buddha juga, Konghucu juga, Islam juga. Karena dia adalah Elohim yang universal, bukan individual. Maka hati-hati jadi penegak hukum. Itu juga saya ucapkan beberapa jam dan beberapa hari atau beberapa jam sebelum diputus perkaranya. Kalau majelis hakimnya membaca Yesaya 10 ayat 1-4, pasti hukumannya benar dan adil, saya bilang. Maka benar, perkara kita sukses. Oleh karena itu, tidak ada masalah antara firman Elohim dengan hukum dunia ini. Itu selaras. Okay. Oleh karena itu, mari kita praktikkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari bahwa kita adalah
kekasih-kekasih daripada Elohim. Karena kita bukan lagi hamba, tetapi adalah sahabat. Amen. Kalau hamba tidak tahu dia apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi sahabat mengenal betul sahabatnya dan menjadi pusat perhatian daripada sahabat baik siang maupun malam. Itu sebabnya saya sangat percaya diri di segala medan dan di segala tempat atau di segala waktu bahwa Elohim akan memperlakukan saya dengan sangat baik. Tetapi Amen. apapun yang terjadi, biarlah kehendak Elohim yang terjadi. Amin. Saya Amin. tidak pernah takut lagi. Terima kasih. Amin. Itu aja. Haleluya. Terima kasih Pak Kamarudin, karena kita tahu beliau sangat sibuk. Sebentar lagi sudah ada acara pertemuan dengan pejabat. Haleluya. Baik, kita mendoakan Bapak Kamarudin karena waktu saya mohon maaf yang mau bertanya kita cut di sini karena beliau sudah ada kegiatannya. Mari saudara kita angkat tangan kita untuk mendoakan beliau supaya Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi di dalam segala karyanya. Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bapak Kamarudin Simanjuntak ada di Zoom meeting ini. Kita semua karena kasih karunia-Mu Bapak. Kami bersuka cita Engkau sudah memakai hamba-Mu dengan kuasa wibawa Allah ada atas hamba-Mu ini. Semua apa yang hamba Tuhan buat berhasil, beruntung ya Tuhan dinyatakan menjadi terang dan saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat, menjadi garam di tengah-tengah pembusukan. Kami percaya Bapak, Engkau sudah memuliakan hamba-Mu ini. Engkau terus angkat yang naik, tidak pernah turun, jadikan kepala 4 ekor. Apa yang Engkau lakukan, ada karisma Tuhan, ada wibawa Tuhan kita yang sangat besar. Yesus Kristus Joshua Hamashiach, kami bersyukur Bapak hari ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Dengan hikmat, pengertian, pengetahuan yang daripada Roh Kudus akan menyertai hamba-Mu Bapak Kamarudin. Berkati karirnya, berkati semua usahanya, berkati rumah tangganya, istri, anak di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan daripada darah Tuhan Yesus. Akan hamba ini Tuhan. Tidak ada yang dapat menyentuhnya dan biarkan Engkau memihak di dalam setiap perkara yang boleh hamba-Mu tangani Tuhan. Ada kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanan daripada Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Biarkan